mertua Ria Ricis bongkar sifat lain Ria Ricis yang seakan menafikan berbagai isu miring selama ini bahwa prahara rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan dipicu oleh renggangnya relasi antara Ricis dengan ibu mertuanya. Hal itu tersebar sebab awalnya Ricis sempat mengunggah daftar penyebab perceraian ke sosial media dan salah satu poinnya adalah akibat ikut campur mertua. Namun terbukti, dalam video yang beredar di sosial media, ibu mertua Ricis di awal pernikahan mereka justru tampak memuji sosok Ricis dengan berbagai kata pujian, dan yang paling telak adalah Ricis dijuluki sebagai menantu ideal atau idaman. Beberapa video yang juga menyita perhatian netizen adalah video reaksi Ryan yang tampak berusaha melepaskan diri dari pelukan Ricis. Hal itu pun membuat netizen menilai bahwa Ryan sudah tak cinta Ricis lagi. Tetapi muncul pula video ketika Ricis tampak merasa risih ketika sahabatnya beraksi mesra di hadapan Ricis dan teman-teman. Lantas benarkah momen itu membawa Ricis teringat akan kenangan indahnya dengan Ryan? Dan benarkah Ricis akan luluh ketika Ryan membujuknya nanti untuk bersama lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Panasnya prahara keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan sempat dihebohkan oleh isu adanya campur tangan orang tua Ryan, dan hal itu pun mengacu pada daftar-daftar penyebab perceraian yang sempat dirilis oleh Ricis di sosial media. Namun yang mengejutkan adalah ibu mertua Ricis alias ibunda Teuku Ryan rupanya sempat membongkar sifat lain Ricis yang di matanya ketika itu sosok Ricis dikenalnya sebagai menantu ideal, perempuan yang soleha dan juga sangat santun. Berdasarkan video tersebut bisa memunculkan tanggapan bahwa tidak masalah antara Ricis dengan ibu mertuanya. Entahlah, di kemudian hari, sikap ibu mertua Ricis mungkin berubah. Selama pulang dari Banda aja baru kenal sama Ria. Sebelumnya nggak ada, malah aku memang jarang juga membuka TV di rumah. Iya. Ya alhamdulillah saya lihat sosok di diri Ria Dinita yang seperti saya inginkan. Inginkan apa? Ya. Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman, dan lain sebagainya. Serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut, ya, agar jangan kemana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut. Kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup. Maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Mohon doanya saja. Tapi kan bikin status menyerang Menyampaikan mereka berdemo. Harapan saya mohon doanya, karena setiap manusia pasti ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih. Pokoknya pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya, yang penting sih gini, kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja.
Video lain yang kini heboh dan bahkan telah viral di jagat maya adalah aksi Teuku Ryan yang tampak risih ketika dipeluk istrinya Ria Ricis. Entah kapan adegan tersebut direkam, namun di kalangan netizen kini bergulir anggapan bahwa Teuku Ryan sudah tak mencintai Ricis lagi sejak lama dan hal itu menjadi penyebab kehancuran rumah tangganya dengan Teuku Ryan. Didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya. Pada momen liburan, Ria Ricis juga mengunggah video mesra sahabatnya yang tampak membuat dirinya diselimuti rasa baper. Pada momen itu, seakan Ria Ricis terhanyut oleh perasaan terngiang kembalinya saat-saat romantis bersama Teuku Ryan. Benarkah lantaran masih rindu akan suasana romantis dengan Ryan? Lantas akankah Ricis akan memilih rujuk dengan Teuku Ryan? Nah itu mungkin misalnya Maris langsung ya, pokoknya intinya mohon doanya aja. Terkait perkara perceraian Ryan dan Ricis yang tengah bergulir di Pengadilan Agama dengan agenda sidang cerai perdana beragendakan mediasi yang digelar pada tanggal 19 Februari 2024, Teuku Ryan melalui kuasa hukumnya baru-baru ini mengungkap bahwa Ryan akan hadir dan siap bertemu Ricis dalam sidang perdana perceraiannya di Pengadilan Agama tersebut. Jadi sampai dengan hari ini saya sebenarnya tetap mengusahakan Ryan untuk datang. Tetapi dengan pertimbangan karena bukan saya saja yang didengar, tetapi juga dari manajer, dari keluarga, dan kebetulan hari ini ada syuting di Cipanas. Jadi Ryan menyampaikan, Mas Dedi tolong sampaikan sama teman-teman media, salam, dan kita ketemu tanggal 19 Februari di pengadilan. Ya. Tetapi sebelum tanggal 19 kita lihat perkembangan. Ya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang memang patut kami harus sampaikan kepada teman-teman, pasti akan kita undang. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Ryan selalu berusaha memberikan baju, memberikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu loh. Mengajak untuk juga bicara gitu. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu loh. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Ryan harus lebih giat lagi. Sampai dengan tadi malam, saya perhatikan di WhatsApp masih WhatsAppan mereka. Iya, masih WhatsAppan. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon. Tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Ya memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya. Menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri, sama anu kan, sayang di mana gitu ya kan. Ya itu hal-hal itu mungkin belum lah. Perlu waktu buat mereka berdua. Mengejutkan ketika ibu mertua bongkar sifat lain Ria Ricis. Lantas apa yang membuat Satria Mulia menantang balik Teuku Ryan untuk dilaporkan ke polisi? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Prahara perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan kini menyeret nama Satria Mulia. Ia bukan orang ketiga, melainkan pihak yang dituding Ryan menuduh dirinya berselingkuh sebagai penyebab perceraiannya dengan Ricis.
Rian sebelumnya menantang Satria Mulia untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini di jalur hukum, artinya akan dipolisikan. Atas tantangan Rian tersebut, Satria Mulia malah menantang balik. Ia bersedia bertemu secara langsung dengan Rian, bahkan Satria juga siap menghadapi laporan Teuku Rian ke polisi. Ya gue nggak tahu aja ya, kan gue bikin sebuah video ya, dan video itu viral gitu. Saya membahas sebuah perselingkuhan. Tiba-tiba nih orang nongol, ngancemin saya mau masuk dilaporin ke polisi. Gue heran lah. Lu nggak disebut namanya, lu nggak disentil, kenapa lu nongol di sini? Inisial juga nggak ada. Saya bilang ada perselingkuhan. Oh ternyata dia itu selingkuh gitu. Tiba-tiba dia nongol di situ komen. Dia ngerasa begitu loh. Orang kalau ngerasa itu apa artinya? Ini siapa sih? Hah? Dia artis ya? Gue nggak kenal dia siapa. Tiba-tiba nongol di media sosial gue ngancam-ngancam, gue laporin polisi lu ya, gue ajak ketemu lu ya, sini lu, ayo, kata dia begitu. Gue tantang, oke, gue mau debat sama lu, gue mau ketemu sama lu, tapi di talk show, di podcast, biar masyarakat menyaksikan kalau gue memang nggak ngata-ngatain lu, tapi lu ngerasa, ya masyarakat bisa menilai lah ya kan ya, emang benar gitu loh. Kan gue nggak nyebut nama lu di situ, gue nggak pernah takut ya sama yang namanya Rian, gue nggak pernah takut ya sama yang namanya Rian. Ya saya hadapi, nggak apa-apa, silakan. Kan nanti ada klarifikasi, bener nggak? Oh bener nggak? Gue ada ngelakuin ini ya kan? Gue udah tahu gitu-gitu. Tinggal bilang aja klarifikasi. Oh ya, nanti polisinya paling tahu. Tanggapan Satria Mulia mengenai rumah tangga Ricis dan Rian yang di ujung tanduk terbilang pedas. Terutama terkait pernyataan bahwa pernikahan tidak bisa digelar terburu-buru, apalagi dilatari panjat sosial alias pansos. Tak hanya itu, Satria juga menanggapi isu bahwa Teuku Rian sudah tidak menyentuh istrinya lagi, Ria Ricis, alias tidak memberinya nafkah batin. Gue nggak tahu sih, cuman tanda tanya juga ya. Soalnya tetangga gue ada 3 tahun nggak nyentuh istri, akhirnya cerai. Dan ternyata suaminya sama ya tanda kutip belok-belok. Rian nggak nyentuh ini gue baru dengar. Serius ya? Ya kalau secara nafkah duit kita nggak bisa pungkiri lah, fakta di depan mata memang Ria lebih berpenghasilan kayaknya ya kan? Lebih banyak kita. Karena masyarakat ini kan menilai dari seberapa banyak sih lu eksis gitu. Kalau suaminya kan gue nggak pernah lihat ya kalau di kurang eksis sih kalau menurut gue. Pernikahan itu tidak bisa buru-buru ya. Pernikahan itu tidak bisa asal pansos supaya oh si ini terkenal gue nikahin supaya naik, nggak bisa begitu, itu pasti gagal. Nikah itu karena cinta, tujuan dan Tuhan. Jadi kalau lu menikah jangan buru-buru deh, pelajari dulu bibit bebet bobot pasanganmu, dan nanti setelah menikah kalau si A penghasilan lebih tinggi, si B si cowoknya lebih rendah, ya itu cowoknya harus menerima apa adanya, ceweknya juga harus menerima cowoknya apa adanya. Nah, maka itu harus diobroli sebelum menikah. Ya, kalau nafkah batin, inilah saya itu mesti hati-hati nanggepin yang di luaran ini, dianggurin setelah melahirkan, ya. Nah, itu tuh mesti hati-hati kita. Khawatirnya itu bukan dari hati yang paling dalam oleh RY. Jadi kata saya menasihatin Rian untuk lebih bijaksana menanggapi. Satria Mulia tantang balik untuk bertemu dan siap dengan ancaman Teuku Rian dilaporkan ke polisi. Lantas, seperti apa pula tuduhan Satria Mulia terkait dugaan Teuku Rian berselingkuh? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Geger, Teuku Rian sempat diterpa isu perselingkuhan dengan wanita lain di tengah prahara keretakan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Bahkan isu tersebut dikabarkan menjadi penyebab terjadinya prahara perceraian Ricis dan Rian. Isu
tersebut sempat disebarkan oleh seorang TikToker bernama Satria Mulya yang diduga menebarkan fitnah kepada Teuku Ryan. Dari video yang diunggah Satria di akun TikTok miliknya, ia menuding Ryan melakukan perselingkuhan yang ia klaim berdasarkan informasi dari sumber terpercaya. Menanggapi dugaan fitnahan keji, Ryan pun merespon dengan menuliskan komentar di video yang dibuat oleh sang TikTokers. Ryan meminta Satria menyudahi fitnah kepada dirinya. Selain itu, Ryan juga meminta Satria untuk bertemu di hadapan pihak kepolisian. Lantas, bagaimana pula respon Teuku Ryan yang diceritakan langsung kepada kuasa hukumnya saat menggelar acara jumpa media kemarin? Si R bakal cerai ya guys, ramalan gue bener ya. Tuh kan. Aduh gimana dong itu guys. Tuh. Ya, jadi gue udah dapat info ya dari adalah petinggi gitu ya di balik kamera yang valid gitu loh. Ternyata kenapa cerai, yang laki ketahuan selingkuh. Terus yang laki ini kerjanya itu apa itu kalau orang Jawa bilang serabutan ya. Nah, ada enggak gitu loh. Enggak jelas, enggak ada kerja tetap. Waktu dia kerja tetap juga gajinya UMR ke bawah itu. Jadi dia numpang sama istrinya supaya naik aja gitu. Tuh, benar kan gua bilang? Cowoknya selingkuh sama serabutan. No, cek si Ria nge-like gue. Tuh. Berarti kalau si Ria nge-like gue, dia setuju sama statement gue. Cowoknya selingkuh guys. Tuh, si Ria nge-like video. Ini siapa yang komen ini? Hah? Lu siapa ini cuy? Lu siapa nih bro? Kok nongol di sini? Kok ngerasa? Hah? Tuh kan? Aneh-aneh deh. Tuh. Kok bawa hukum? Ya udah, lu laporin gue. Nanti gue tunggu ya surat panggilannya. Nanti gue klarifikasi ya. Nih, ini gue udah bilang ya. Ya, kalian semua nonton di sini ya. Kok lu bisa komen di sini? Apa ini masalahnya ini? Ini fitnah apa ini? Ini nggak tahu, gue nggak ngerti ini. Nama sepupu gue Ria. Nama sepupu nyokap gue Ria. Nama sepupu nenek gue Ria. Kok nongol di sini lu, cuy? Tuh kan. Kadang ya orang-orang ini ya nggak disentil, nggak disebut namanya ya, nggak digibahi. Tiba-tiba dia nongol tuh. Jadi kalau soal perselingkuhan itu pihak-pihak yang umpamanya mengedarkan, menuduh, kami nggak ambil pusing lah urusan itu, karena memang nggak ada itu bohong semua gitu. Dan Ryan saya pastikan bukan orang yang gampang istilahnya, dan memang nggak ada sejarah dalam keluarga dia seperti itu. Sangat menghormati perkawinan ya, sangat menghormati perkawinan. Oh enggak. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.